Di balik jeruji besi, seorang anggota Brimob menangis menyesali perbuatannya. Ia bilang hanya menjalankan perintah. Tapi jika benar begitu, lalu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Afan saat tragedi dilindas kendaraan taktis Brimob? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Langit malam itu terlihat pekat. Awan hitam menggantung rendah, seolah menyelimuti kota dengan kegelisahan yang tak kasat mata. Hanya cahaya lampu jalan yang berderet di sepanjang aspal, memantul di genangan air sisa hujan sore tadi. Jalanan sepi, namun udara terasa berat. Malam itu bukan malam biasa, karena ada sesuatu yang tengah disiapkan aparat di pusat kota. Bribka Rohmat duduk di balik kemudi mobil rantis Brimob. Kendaraan besar berwarna gelap itu berdiri gagah, berlapis baja, dan siap melaju kapan saja. Meski sudah bertahun-tahun ia mengendarai kendaraan sejenis, malam ini ada perasaan berbeda yang membuat dadanya sesak. Tangannya menggenggam setir, dingin, basah oleh keringat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun rasa gelisah terus menggumpal. Di luar, suara sepatu berderap keras, pasukan berbaris rapi. Komando bersahut-sahutan. Udara penuh wibawa bercampur dengan aroma keringat dan asap rokok dari sebagian anggota yang mencoba mengusir kantuk. Rohmat melirik lewat kaca spion. Wajah-wajah tegas rekan-rekannya terlihat tanpa ekspresi, seakan mereka sudah terbiasa dengan malam seperti ini. Namun, Rohmat tidak bisa menyingkirkan rasa berat di dadanya. Ia bukan orang baru, tapi setiap kali harus turun dalam operasi besar, selalu ada rasa tak nyaman. Ada bagian dalam dirinya yang bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar perlu? Tapi ia tahu, sebagai seorang anggota kepolisian, apalagi bagian Brimob, yang utama adalah taat pada perintah. Rohmat! Suara lantang seorang perwira terdengar, memanggilnya. Ia menoleh cepat. Kompol Kosmas, atasannya, berdiri tak jauh. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Tubuhnya tegap, seragamnya rapi, dan sikapnya selalu tegas. Rohmat tahu betul, Kosmas adalah tipe atasan yang tak pernah mau mendengar alasan. Bagi Kosmas, perintah harus dijalankan tanpa ragu. Siap, Komandan, jawab Rohmat sambil menegakkan tubuhnya. Kosmas mendekat, menepuk pintu mobil rantis. Malam ini jangan ada kesalahan. Kau tahu betul tugasmu. Kau sopir. Pegang kendali. Jangan berhenti kalau situasi mendesak. Ingat itu baik-baik. Kata-kata itu seperti sebuah beban yang menghantam dada Rohmat. Ia mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri. Siap, Komandan. Kosmas menatapnya sejenak, lalu melangkah pergi untuk memberi arahan kepada pasukan lain. Rohmat kembali duduk di kursinya. Pandangannya kosong ke depan. Di balik kaca, ia melihat jalan yang membentang seakan menunggu sesuatu yang belum pasti. Suara mesin rantis meraung ketika ia menyalakannya, membuat seluruh tubuh kendaraan bergetar. Malam kian larut. Waktu terasa berjalan lambat. Rohmat menunduk, membuka botol air mineral, meneguk sedikit, namun kerongkongannya tetap kering. Ia menutup mata sebentar. Dalam benaknya, wajah anak dan istrinya muncul. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Istrinya selalu mengingatkan, "Mas, hati-hati di jalan. Jangan keras pada orang lain. Ingat, kita juga manusia." Kenangan itu membuat dadanya semakin berat. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar. Pasukan, bersiap. Pergerakan segera dimulai. Rohmat membuka mata, menyalakan lampu sorot mobil. Cahaya menyapu jalan yang lengang. Suara sepatu pasukan terdengar lagi, lebih kompak, lebih keras. Udara penuh ketegangan. Malam benar-benar telah berubah wajah. Di sisi lain kota, seorang pemuda tengah menyalakan motornya. Afan Kurnia,
pengemudi ojek online, menatap layar ponsel yang retak di sudutnya. Ada satu orderan masuk. Meski malam sudah larut. Ia sempat ragu, tapi melihat isi dompet yang tinggal beberapa lembar lusuh, ia langsung menerima pesanan itu. Baginya, setiap rupiah sangat berarti. Affan mengenakan jaket hijau yang sudah memudar warnanya. Helm hitam tua menutupi wajah lelahnya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Bertahan, Fen. Ibu butuh obat. Adikmu butuh sekolah. Kau tidak boleh berhenti sekarang. Mesin motornya meraung pelan, lalu melaju menembus jalanan malam yang sepi. Affan tidak tahu, langkah kecilnya malam itu akan membawanya pada pertemuan yang mengubah segalanya. Di jalan lain, mobil rantis Brimob yang dikemudikan Rohmat mulai bergerak. Ban-ban besarnya menapak kuat di aspal, menggetarkan tanah di bawahnya. Suara raungan mesin berpadu dengan dengung langkah pasukan di belakang. Rohmat menggenggam setir lebih erat, pandangannya lurus ke depan, namun pikirannya bercabang kemana-mana. Setiap detik terasa panjang. Malam semakin mencekam. Seakan ada garis tak terlihat yang perlahan menarik dua jalan hidup berbeda menuju satu titik yang sama. Rohmat dengan rantisnya. Affan dengan motornya. Dan di antara mereka berdua, ada nasib yang belum sempat terucap, ada cerita yang sebentar lagi akan pecah. Malam itu, kota bukan hanya menyimpan sepi. Ia sedang menunggu sebuah tragedi. Malam semakin larut, udara dingin menusuk tulang. Lampu jalan menyala sayup, memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang basah. Motor tua Affan melaju pelan, berisik karena knalpotnya sudah bocor di beberapa bagian. Namun, bagi Affan, suara itu sudah seperti teman lama yang setia menemani dalam setiap perjalanan mencari rezeki. Wajahnya terlihat lelah. Mata sayunya jelas menunjukkan bahwa ia sudah bekerja seharian. Tetapi, di balik semua itu, ada semangat keras yang tak pernah padam. Ia tahu, jika ia berhenti, maka dapur di rumah tidak akan mengepul, dan obat untuk ibunya tidak akan terbeli. Pikiran Affan melayang pada rumah kecilnya di gang sempit dekat rel kereta. Rumah itu berdinding papan. Atapnya sering bocor ketika hujan deras. Malam ini, ibunya pasti sedang berbaring di ranjang kayu tipis, menahan sakit. Sudah beberapa minggu ini penyakitnya kambuh lagi. Nafasnya sering tersengal, batuk tak berhenti, dan tubuhnya semakin kurus. Ibu pasti belum minum obat. Besok aku harus beli lagi, walau apapun caranya, gumam Affan lirih. Ia menatap layar ponsel di setangnya. Orderan yang masuk ternyata cukup jauh, di pinggiran kota. Ongkosnya lumayan, meski tidak sebanding dengan tenaga yang akan ia keluarkan. Tapi Affan tidak pernah menolak rezeki. Baginya, setiap panggilan adalah kesempatan. Suara klakson mobil dari arah belakang membuatnya tersadar. Ia segera menepikan motor, membiarkan kendaraan besar lewat. Jantungnya berdegup lebih cepat, karena ia tahu malam itu banyak kendaraan aparat melintas. Ia sempat heran, mengapa pasukan sebanyak itu turun ke jalan? Namun, ia tidak berani bertanya. Baginya, lebih baik fokus mencari nafkah ketimbang mencampuri urusan orang yang punya kuasa. Ketika lampu merah menyala, ia berhenti sejenak di perempatan. Seorang bapak tua penjual koran lewat di depannya, mendorong gerobak kecil. Affan menatap sebentar, lalu menghela napas. Ia merasa, hidup memang tidak pernah adil bagi orang kecil. Semua orang seperti berjuang sendiri, tanpa ada yang benar-benar peduli. Motor kembali melaju. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali ia berpapasan dengan sesama pengemudi ojek online. Mereka saling melambaikan tangan, memberi isyarat semangat. Meski bersaing, mereka tahu bahwa satu sama lain sedang berjuang di medan yang sama. Di dalam helmnya, Affan tersenyum kecil. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat, bisiknya. Sesampainya di dekat rumah pelanggan, ia berhenti dan menunggu sebentar. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari adik perempuannya, Nadila. Mas, ibu batuknya parah. Udah minum obat,
tapi kayaknya kurang kuat. Mas jangan pulang terlalu malam. Ya. Membaca pesan itu, hati Afan tercekat. Ia ingin segera pulang, memeluk ibunya, memastikan keadaan lebih baik. Tapi di saat yang sama, ia tahu, jika ia tidak mencari tambahan uang malam ini, besok mereka mungkin tidak bisa membeli obat lagi. Pilihan itu menyakitkan. Dengan jari gemetar, ia mengetik balasan. Sabar, Dik. Mas masih kerja. Besok pagi kita beli obat lagi. Jaga ibu baik-baik. Ya. Pesan terkirim. Dadanya terasa sesak. Ia menutup ponsel, lalu memejamkan mata sebentar. Ia berdoa lirih dalam hati, meminta agar Tuhan menjaga ibunya sampai ia bisa pulang. Setelah menyelesaikan orderan, Afan duduk sebentar di atas motor. Ia membuka jaketnya, menarik napas panjang. Rasa letih menumpuk, namun ia tetap memaksa tubuhnya untuk bertahan. Ada satu hal yang selalu menjadi kekuatannya, wajah ibunya yang penuh kasih, dan tatapan adiknya yang penuh harap. Malam semakin dingin. Afan menyalakan motor lagi, hendak kembali ke pusat kota, berharap masih ada 1 atau 2 orderan yang bisa ia ambil sebelum benar-benar pulang. Ia menyalip beberapa kendaraan, masuk ke jalan yang agak gelap, tanpa menyadari bahwa jalan itu sudah dijaga aparat. Dari kejauhan, lampu sorot mobil besar menyapu jalan. Afan sempat menyipitkan mata, heran mengapa ada kendaraan sebesar itu melaju pelan di tengah malam. Ia tidak tahu, itu adalah mobil rantis Brimob yang dikemudikan Bribka Rohmat. Afan hanya berpikir sederhana, semoga aku tidak diberhentikan. Namun, takdir sedang menggiringnya perlahan. Di sisi lain, di balik kaca tebal mobil rantis, Rohmat kembali mengusap wajahnya yang penuh keringat. Ia mencoba fokus pada jalan, padahal hatinya semakin diliputi kegelisahan. Ia belum tahu bahwa takdirnya sebentar lagi akan beradu dengan seorang pemuda sederhana, yang hanya ingin membawa pulang obat untuk ibunya. Malam itu, roda kehidupan berputar tanpa kompromi. 2 manusia dari dunia berbeda sedang diarahkan menuju persimpangan nasib. Dan kota yang sunyi itu menjadi saksi awal dari sebuah tragedi besar. Suara derap sepatu pasukan semakin keras, bergema di sepanjang jalan yang basah. Barisan Brimob berjalan beriringan, rapi dan tegas, seperti dinding besi yang sulit ditembus. Sorot mata mereka lurus ke depan, seolah tak ada ruang untuk ragu. Di atas langit, bulan yang sempat muncul kembali tertutup awan kelabu. Malam itu benar-benar pekat. Bribka Rohmat menggenggam setir mobil rantis lebih erat. Ia bisa merasakan getaran di tanah setiap kali barisan pasukan melangkah. Kendaraan baja yang dikemudikannya kini menjadi ujung tombak dari pergerakan. Ia berada di barisan paling depan, artinya setiap keputusan kecil darinya bisa menentukan arah situasi. Di telinganya, suara komunikasi internal berbunyi. Komando singkat dari atasannya, Kompol Kosmas, terdengar jelas. Jangan ada celah. Jangan biarkan kerumunan menghalangi. Kendaraan harus tetap jalan. Nada suara itu tegas, dingin, tanpa ruang untuk diskusi. Rohmat menelan ludah. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Jangan berhenti. Jangan ada celah. Ia tahu betul maksudnya. Tugas mereka malam itu bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menunjukkan kekuatan. Dalam dunia seragam, wibawa seringkali lebih penting daripada hati nurani. Lampu sorot kendaraan ia nyalakan penuh. Cahaya menyapu jalanan di depan, menyingkap bayangan bangunan tua dan pepohonan yang berdiri kaku. Udara malam bercampur dengan aroma asap knalpot, keringat, dan sedikit bau mesiu dari senjata yang sudah disiapkan. Semua terasa begitu menegangkan. Dari balik kaca rantis, Rohmat melihat kerumunan kecil di kejauhan. Beberapa orang masih duduk di pinggir jalan, menatap pasukan dengan waspada. Ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang hanya diam sambil memeluk tubuh, seolah menahan dingin dan ketakutan. Rohmat memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Di dalam hatinya, muncul kegelisahan.
Ia tahu bagaimana pandangan orang pada aparat ketika situasi seperti ini. Wajah-wajah di luar sana penuh curiga, marah, bahkan benci. Padahal, tidak semua anggota sejahat yang mereka pikirkan. Banyak di antaranya, termasuk dirinya, hanyalah orang biasa yang terikat sumpah, menjalankan perintah karena takut akan konsekuensi. Kalau aku menolak, apa yang terjadi pada keluargaku? Bisiknya dalam hati. Pikirannya kembali melayang pada wajah istrinya, lalu anaknya yang masih kecil. Hidup mereka bergantung pada gajinya sebagai anggota kepolisian. Jika ia berani melawan perintah, mungkin seragam ini akan dicabut, dan semua yang ia perjuangkan runtuh seketika. Pikiran itu membuat dadanya makin sesak. Sementara itu, dari arah berlawanan, motor Affan terus melaju. Ia baru saja menempuh perjalanan jauh mengantar pesanan. Rasa kantuk menyerang, tetapi ia tidak bisa berhenti. Jalan di depannya terlihat asing, karena ia jarang melewati wilayah itu pada malam hari. Namun, ia berpikir, jika terus maju, ia bisa menemukan jalan pintas pulang. Affan tidak menyadari bahwa jalan itu sebenarnya sudah dikuasai pasukan. Lampu sorot dari kejauhan membuatnya sedikit silau. Ia mengerem, mencoba memperlambat laju motornya. Dalam hati, ia berharap tidak akan dihentikan atau ditanya macam-macam. Masih jauh, Fen. Sedikit lagi. Pulanglah cepat. Ibu menunggu. Gumamnya. Kembali ke barisan Brimob, suara perintah kembali terdengar di telinga Rohmat. Fokus ke depan. Jangan pedulikan siapapun. Ingat, malam ini harus bersih. Rohmat menarik napas panjang. Kata-kata itu menusuk telinga dan hati. Malam ini harus bersih. Apa maksudnya? Ia tahu, kalimat itu bisa berarti banyak hal. Namun satu hal yang pasti, tidak ada alasan untuk berhenti. Mobil rantis mulai bergerak lebih cepat. Ban-ban baja menapak kuat. Suara deru mesinnya memecah keheningan. Pasukan di belakang menyesuaikan langkah. Derap mereka semakin terdengar mencekam. Semua orang di sekitar jalan menyingkir. Takut terseret arus kekuatan yang berjalan tanpa kompromi itu. Rohmat menatap lurus. Matanya sedikit berair. Ia sendiri tidak tahu apakah itu karena sorot lampu yang menyilaukan, atau karena hatinya yang mulai rapuh. Di kejauhan, siluet seorang pemuda dengan motor tampak semakin jelas. Rohmat mengerjap, mencoba memastikan penglihatannya. Seorang pengendara motor sendirian, tampak bingung, berhenti di persimpangan. Helm hitam menutupi wajahnya. Jaket hijau samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Sejenak, waktu seakan berhenti bagi Rohmat. Ia ingin menginjak rem. Nalurinya berkata, "Hentikan kendaraan itu. Jangan gegabah." Tetapi suara perintah yang terus berdengung di kepalanya membuat tangannya ragu. Jangan berhenti. Jangan ada celah. Terus jalan. Ia menggenggam setir lebih kuat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Rohmat sadar, malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah ujian. Antara patuh pada hati nurani, atau tunduk pada perintah. Dan di hadapannya, sebuah pilihan besar mulai terbentang. Angin malam berhembus kencang, menusuk kulit hingga terasa menggigil. Affan mengendarai motornya perlahan, menelusuri jalan yang asing baginya. Lampu-lampu jalan di sekitar hanya menyala sebagian, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Ia tak sadar, jalur yang ia pilih adalah jalur yang sedang dipadati pasukan Brimob. Motor tua itu bergetar setiap kali ia menambah gas. Suaranya memecah kesunyian, membuat beberapa pasang mata aparat menoleh tajam. Affan tidak mengerti mengapa jalan yang biasanya sepi kini penuh dengan orang berseragam dan kendaraan besar. Dadanya berdegup lebih cepat. Apa aku salah jalan? Batinnya gelisah. Ia memperlambat laju motor, berharap bisa segera menemukan jalur keluar. Tapi jalan itu ternyata sudah dipenuhi barisan pasukan. Lampu sorot dari mobil rantis menyapu tubuhnya, menyilaukan mata. Ia terpaksa mengangkat tangan untuk menutupi pandangan. Motornya oleng sedikit.
"Siapa itu?" terdengar suara lantang seorang anggota dari depan barisan. Affan terdiam. Ia menepikan motor, mencoba bersikap tenang. Saya cuma mau lewat, Pak," ucapnya gugup. Suaranya tenggelam dalam gemuruh pasukan. Namun jawaban itu tidak meredakan ketegangan. Beberapa anggota mulai mendekat. Langkah sepatu mereka terdengar berat, ritmis, seperti dentuman yang menggetarkan dada. Sorot mata mereka penuh curiga, seakan kehadiran Affan adalah ancaman. "Tidak boleh lewat sini. Ini jalur operasi," bentak salah satu anggota, mendorong motor Affan ke samping. Affan kaget. Tubuhnya hampir terjatuh. Ia buru-buru menahan motor, mencoba menjaga nada bicara agar tidak menyinggung. "Maaf, Pak, saya tidak tahu. Saya cuma mau pulang. Di rumah ada ibu saya yang sakit. Tolong izinkan saya lewat sebentar saja." Namun, kata-katanya tidak digubris. Justru salah satu anggota semakin keras. "Saya bilang tidak bisa. Jangan bikin masalah di sini." Affan menelan ludah. Ia merasa tubuhnya terkunci di tengah suasana yang mencekam. Barisan pasukan begitu rapat. Kendaraan baja di depan menghalangi jalur, sementara di belakangnya jalan sudah ditutup. Ia seperti terjebak di dalam lingkaran besi yang siap menekan kapan saja. Dari dalam mobil rantis, Bribka Rohmat menyaksikan semua itu. Melalui kaca tebal, ia melihat seorang pemuda dengan motor tua. Wajahnya tertutup helm hitam, tubuhnya kurus, tampak panik. Rohmat ingin membuka jendela dan mengatakan sesuatu, tapi protokol operasi melarang sopir berbicara pada pihak luar. Jantung Rohmat berdegup tak karuan. Nalurinya berkata bahwa pemuda itu bukan ancaman, hanya orang biasa yang salah jalan. Namun suara perintah yang terus bergema di telinga membuatnya bimbang. "Jangan beri celah. Kendaraan tetap jalan." Suara Kompol Kosmas terdengar tegas melalui alat komunikasi. Rohmat memejamkan mata sejenak. Perintah itu jelas berarti ia harus terus melaju. Tapi di depan matanya ada manusia. Manusia yang mungkin sedang berjuang, sama seperti dirinya. Sementara itu, Affan merasa semakin terhimpit. Beberapa aparat berdiri mengelilinginya. Mereka tak memberi jalan, hanya menatap dengan tatapan keras. Ia menggenggam setang motor lebih erat, berusaha menahan gemetar di tangannya. "Pak, tolonglah. Saya tidak berniat mengganggu. Saya hanya mencari jalan pulang." Suaranya nyaris pecah. Namun, bukannya mendapat jawaban baik, ia justru kembali dihardik. "Mundur. Jangan bikin ribut. Kalau tidak, kami tindak." Affan tersentak. Kata-kata itu bagai cambuk. Ia benar-benar merasa seperti orang asing di tanahnya sendiri. Di kepalanya terbayang wajah ibunya yang sedang batuk. Wajah adiknya yang menunggu di rumah kecil itu. Air matanya hampir pecah. Tapi ia tahan sekuat mungkin. Di kursi kemudi, Rohmat menatap pemuda itu lekat-lekat. Dalam hatinya, ada pergolakan hebat. Bagian dirinya ingin menginjak rem, keluar dari kendaraan, dan memberi pemuda itu jalan. Tapi bagian lain dari dirinya, yang terikat sumpah dan perintah, memaksanya untuk tetap patuh. "Kalau aku berhenti, aku melawan perintah. Kalau aku jalan, aku melindas manusia." Batinnya tercekik. Udara malam semakin berat. Suara pasukan kian riuh. Komando bersahut-sahutan. Motor Affan tampak kecil, terpojok di antara lautan seragam dan besi. Langkah-langkah mendekat. Sorot lampu semakin menyilaukan. Suara mesin rantis meraung lebih keras. Affan menunduk, menutup mata sebentar. Ia berbisik pelan, "Ya Tuhan, lindungi aku. Aku hanya ingin pulang." Dan malam itu, jalan yang sempit berubah menjadi lorong kematian. Semua hanya tinggal menunggu detik yang menentukan. Udara malam semakin pengap. Sorot lampu kendaraan rantis membelah gelap, menyinari tubuh Affan yang berdiri kebingungan di samping motornya. Keringat menetes dari pelipisnya. Meski angin malam begitu dingin. Barisan brimob yang rapat menutup semua arah,
membuatnya seolah terjebak dalam tembok besi yang tak bisa ditembus. Afan merapatkan jaketnya, mencoba menenangkan diri. Namun tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wajah-wajah keras aparat di sekelilingnya tidak memberi ruang untuk bicara lebih jauh. Mereka hanya berdiri, menatapnya dengan sorot curiga. "Pak, saya mohon. Saya hanya mau pulang. Ibu saya sakit. Saya tidak tahu kalau jalan ini ditutup," katanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara sepatu berderap dan gesekan senjata yang menambah tegang suasana. Dari dalam mobil rantis, Bribka Rohmat menyaksikan semua itu dengan mata berair. Ia menekan rem perlahan, membuat kendaraan berat itu berhenti sesaat. Tangannya gemetar di atas setir. Hatinya berteriak ingin keluar, ingin menghentikan semua ini. Namun di telinganya, suara radio komunikasi kembali menyala. Dingin, penuh tekanan. "Rohmat, jangan berhenti." Ulangi, "Jangan berhenti. Jalan terus." Itu suara Kompol Kosmas. Tegas, tak terbantahkan. Rohmat menunduk. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti belati. Jalan terus. Di dalam kepalanya, dua suara bertarung. Satu suara adalah naluri manusia, yang berkata, "Hentikan kendaraanmu, ada nyawa di depanmu." Satu lagi adalah suara kewajiban, sumpah seragam, dan ketakutan pada atasan. "Ikuti perintah, jangan melawan." Tangannya semakin kaku. Ia menatap ke depan. Lampu sorot menyoroti tubuh seorang pemuda dengan motor tua. Rohmat bisa melihat jelas wajahnya yang pucat. Matanya penuh panik di balik kaca helm. Itu bukan wajah musuh, bukan wajah pengacau, tapi wajah anak muda yang sedang berjuang. Di luar, pasukan semakin riuh. "Singkirkan. Jangan ganggu jalur operasi," teriak salah satu anggota. Namun mereka sendiri tidak memberi jalan. Afan merasa dadanya sesak. Kata-kata aparat itu justru membuatnya semakin bingung. Ia mencoba memundurkan motor, tapi barisan di belakang sudah rapat. Tidak ada ruang untuk keluar. Ia seperti seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar besi. "Pak, tolong. Jangan begini. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma cari nafkah," katanya lirih, hampir menangis. Namun suara itu tenggelam oleh raungan mesin rantis yang kembali meraung keras. Kendaraan baja itu mulai bergerak pelan ke depan, menekan aspal dengan kekuatan besar. Rohmat menarik napas panjang. Tangan kanannya berada di setir, sementara kakinya menginjak pedal gas dengan ragu. Ia ingin menghentikan laju kendaraan, tapi suara Kosmas kembali menggema di telinga. "Tidak ada kompromi. Rohmat, jangan berhenti. Jalankan." Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, seakan-akan pecah. Ia menggertakkan gigi, berusaha menahan gejolak di dalam dada. "Kalau aku berhenti, aku dianggap melawan. Kalau aku jalan, aku bunuh orang," gumamnya dengan suara serak. Ia menoleh sebentar ke kaca spion. Di sana, ia melihat rekan-rekannya berdiri tegak, siap melangkah. Mereka tidak tahu apa yang berkecamuk dalam hatinya. Bagi mereka, semua ini hanya rutinitas. Bagi Rohmat, ini adalah dosa besar yang akan menghantuinya seumur hidup. Afan menatap ke depan. Matanya menyipit karena sorot lampu. Tubuhnya bergetar. Ia bisa merasakan tanah bergetar di bawah ban rantis yang mulai mendekat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ia sempat berpikir untuk melompat meninggalkan motor, tapi tubuhnya seolah terkunci. Ada ketakutan yang menahannya di tempat. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa. "Ya Allah, jangan biarkan aku mati malam ini. Aku masih ingin lihat senyum ibu. Aku masih ingin bahagiakan adikku." Rohmat memejamkan mata sejenak. Ia melihat bayangan wajah anaknya. Senyum polos itu seakan bertanya, "Ayah, mengapa kau tega menginjak orang lain?" Dadanya semakin perih. Tiba-tiba, suara Kosmas terdengar lebih keras melalui radio,
seakan mengaum di dalam kepalanya. Rohmat, kau dengar saya. Jalan terus. Jangan berhenti. Itu perintah. Suara itu membuat tangannya refleks menekan gas. Kendaraan baja itu maju perlahan. Roda besinya berputar, mendekati tubuh Affan yang berdiri tak berdaya di depannya. Udara malam mendadak menjadi begitu berat. Semua orang yang ada di sekitar menahan napas. Dan detik itu, garis tipis antara hidup dan mati mulai terinjak. Suara mesin rantis meraung semakin keras, bagaikan monster yang lapar dan tak mengenal belas kasih. Roda besi berlapis baja itu terus berputar, perlahan namun pasti, mendekati tubuh Affan yang terperangkap di depannya. Malam itu, udara terasa mencekik. Semua orang yang ada di sekitar menahan napas, seolah menyadari bahwa tragedi besar akan segera terjadi. Affan berdiri kaku. Kakinya seperti menempel di tanah. Motor tuanya sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Sorot lampu menelanjangi wajahnya yang pucat, matanya yang merah karena air mata yang tertahan. Dalam hatinya, ia berteriak ingin lari. Namun tubuhnya tak mau bergerak. "Pak, saya mohon, hentikan." Suaranya pecah, bergema di udara malam. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara derap sepatu para aparat di sekitarnya, dan raungan mesin yang makin mendominasi. Bribka Rohmat di balik kemudi merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Tangan kanannya mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia menatap pemuda itu, menatap nyawa yang sebentar lagi mungkin hilang oleh tindakannya. Di telinganya, suara kompol Kosmas masih terdengar jelas melalui radio. "Jalan, Rohmat. Jangan berhenti. Itu perintah." Kata-kata itu terus memukul batinnya. Setiap suku katanya bagai palu yang menghantam kepalanya. "Aku hanya menjalankan perintah. Hanya menjalankan perintah." Rohmat mencoba meyakinkan dirinya. Namun hatinya justru menolak. Kilatan ingatan melintas di kepalanya. Wajah istrinya, tawa kecil anaknya, nasihat almarhum ayahnya yang dulu sering berkata, "Nak, jadi polisi itu untuk melindungi, bukan untuk menyakiti." Air mata menggenang di matanya. Tapi roda besi itu tak berhenti. Affan mulai mundur beberapa langkah, mencoba mencari celah. Namun barisan aparat di belakangnya begitu rapat, tak ada ruang. Ia seperti tikus yang terjepit di pojok ruangan, dikejar kucing besar yang siap menerkam. "Pak, tolong. Saya cuma pengemudi ojek. Saya bukan perusuh." Suaranya memecah malam, lirih, namun penuh keputusasaan. Kata-kata itu menusuk hati Rohmat. Tapi tangannya tetap kaku. Ia merasa dirinya seperti boneka yang sedang dikendalikan. Dan detik itu tiba. Roda depan rantis menyentuh motor Affan. Suara logam bergesek keras, memekakan telinga. Motor tua itu terguling, jatuh di bawah tekanan baja. Affan terkejut, tubuhnya ikut terdorong. Ia berusaha melompat ke samping, tapi terlambat. Kaki kirinya terhimpit. Tubuhnya jatuh tersungkur di aspal yang dingin. "Ya Allah, tolong!" jeritnya, kini bercampur rasa sakit yang tak terbayangkan. Rohmat berusaha menghentikan laju kendaraan. Kakinya ragu-ragu menekan rem. Tapi lagi-lagi, suara atasan menggelegar. "Teruskan. Jangan berhenti. Rohmat, jalankan sampai bersih." Suara itu bagaikan kutukan. Rohmat menutup mata sepersekian detik. Dan dalam hitungan berikutnya, roda baja itu terus maju. Affan menoleh ke langit. Napasnya tersengal. Ia melihat cahaya lampu kendaraan menyilaukan matanya. Dalam hatinya, ia hanya sempat berdoa, "Ibu, maafkan Affan." Lalu tubuhnya hancur di bawah roda besi. Suara tulang yang patah, tubuh yang remuk, bercampur dengan jeritan ngeri dari beberapa warga yang menyaksikan. Darah mengalir deras, membasahi aspal. Tubuh Affan tak lagi utuh. Helmnya terlempar ke pinggir jalan. Retak, pecah tak berbentuk. Motor tuanya rata dengan tanah,
hanya meninggalkan serpihan besi yang bengkok. Semua yang menyaksikan terdiam. Beberapa anggota Brimob menunduk, wajah mereka tegang. Ada yang memalingkan muka, tak kuasa melihat. Namun tidak ada satupun yang berani menghentikan kendaraan itu. Bribka Rohmat di balik setir gemetar hebat. Matanya basah, tubuhnya kaku. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Tangan yang memegang setir kini penuh dengan keringat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Apa yang sudah aku lakukan? Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Rohmat ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanyalah napas berat dan isakan kecil. Sementara itu, Kompol Kosmas berdiri dengan wajah dingin di sisi jalan. Matanya menatap lurus, tanpa ekspresi, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah bagian dari operasi. Baginya, perintah telah dijalankan. Titik. Bagus. Rohmat. Sekarang lanjutkan. Jangan berhenti di sini. Suara Kosmas terdengar lagi melalui radio. Kata-kata itu menusuk lebih dalam. Bukan hanya di telinga, tapi juga di hati Rohmat yang kini berdarah. Di sekeliling, suasana mencekam. Ada warga yang mencoba merekam dengan ponsel, ada yang berteriak histeris, dan ada pula yang hanya bisa terdiam dengan mata terbelalak. Malam itu, di sebuah jalan yang sepi, seorang pemuda bernama Afan Kurnia kehilangan nyawanya. Tubuhnya hancur, mimpinya terkubur, hanya menyisakan darah dan keheningan yang kelam. Dan di balik setir, seorang pria bernama Bribka Rohmat baru saja kehilangan jiwanya, bukan karena mati, tetapi karena rasa bersalah yang akan menghantuinya seumur hidup. Malam itu berubah menjadi malam kelam yang tidak pernah dilupakan. Jalanan yang tadinya hanya berisi derap sepatu aparat, kini berganti dengan suara jeritan warga, tangisan, dan bisikan panik yang saling bersahutan. Tubuh Afan yang hancur di bawah roda besi membuat banyak orang terdiam. Ada yang menutup mata, ada pula yang langsung menangis histeris. Beberapa aparat mencoba mengusir warga yang mulai berkerumun. Mundur. Jangan rekam. Ini area operasi, teriak seorang Brimob dengan wajah tegang. Namun kata-kata itu sia-sia. Ponsel-ponsel sudah lebih dulu terangkat, merekam setiap detik tragis yang baru saja terjadi. Wajah pucat Afan, darah yang mengalir di aspal, dan suara mesin rantis yang masih menderu menjadi saksi bisu yang kini tak bisa lagi ditutupi. Di balik kemudi, Bribka Rohmat hanya bisa terdiam. Matanya kosong, tangannya masih mencengkeram setir seolah takut melepaskan. Dadanya naik turun, sesak oleh rasa bersalah yang menyesakan. Aku membunuhnya. Aku benar-benar membunuhnya. Ia ingin berteriak, ingin memukul setir, ingin membuka pintu lalu menjerit di tengah jalan. Namun tubuhnya terkunci. Semua terasa berat. Ia hanya bisa memandang lurus ke depan dengan air mata yang menetes tanpa henti. Kompol Kosmas, berdiri tak jauh, melangkah ke arah mobil rantis. Wajahnya dingin, penuh wibawa, seakan tidak ada tragedi yang baru saja terjadi. Ia mendekat ke jendela kemudi, lalu berbicara dengan nada yang tak bisa dibantah. Rohmat, kau sudah lakukan tugasmu. Jangan berpikir macam-macam. Ingat, ini operasi. Kalau kau buka mulut, kau habis. Mengerti? Rohmat menunduk. Bibirnya bergetar, ingin membantah, tapi suara itu tak pernah keluar. Hanya anggukan kecil yang akhirnya ia berikan. Kosmas menepuk pintu mobil rantis, lalu memberi kode agar barisan kembali rapat. Kendaraan kembali bergerak, meninggalkan tubuh Afan yang kini sudah ditutupi kain seadanya oleh warga sekitar. Keesokan harinya, suasana kota berubah. Berita tentang tragedi itu mulai menyebar. Bukan dari media resmi, melainkan dari potongan video amatir yang direkam warga. Video itu beredar cepat di media sosial. Dalam video berdurasi beberapa menit, terlihat jelas sebuah mobil rantis melindas seorang pemuda yang tak berdaya bersama motornya. Suara teriakan warga terdengar jelas, lalu diakhiri dengan pemandangan tubuh yang hancur. Komentar demi komentar bermunculan. Ya Allah,
Tega sekali. Itu jelas-jelas disengaja. Kok bisa aparat seperti ini? Mereka manusia atau bukan? Kasihan, dia cuma driver ojek online. Gelombang emosi publik membesar. Nama Afan Kurnia mendadak viral. Foto dirinya dengan jaket hijau yang dikenakan malam itu tersebar luas. Warga mengenalnya sebagai anak baik, pekerja keras yang tidak pernah terlibat masalah. Di rumah kecil di gang sempit, Ratna, ibu Afan, menangis tak henti. Ia tak percaya anaknya yang pamit bekerja semalam kini pulang tinggal nama. Tangisannya pecah di hadapan jenazah Afan yang terbujur kaku. Afan, nak, kenapa kamu pergi secepat ini? Kamu janji mau pulang bawa obat untuk ibu. Ratna meratap sambil memeluk kain putih yang menutupi tubuh putranya. Tetangga sekitar ikut menenangkan. Namun air mata mereka juga tak terbendung. Semua mengenal Afan sebagai anak yang berbakti. Tragedi itu menjadi luka kolektif. Sementara itu, di markas, suasana justru berbeda. Kompol Kosmas duduk bersama beberapa perwira tinggi di ruang rapat. Di meja, ada map tebal berisi laporan operasi. Kita harus atur narasi. Jangan sampai citra institusi jatuh gara-gara satu insiden, ujar salah satu perwira dengan nada dingin. Kosmas mengangguk. Saya akan pastikan anggota saya tutup mulut. Bribka Rohmat tidak akan macam-macam. Saya sudah beri peringatan keras. Seorang perwira lain menambahkan, keluarga korban akan kita beri santunan. Tapi jangan akui kesalahan. Katakan itu kecelakaan. Situasi di lapangan chaos. Sopir tidak punya pilihan. Semua yang hadir mengangguk. Seakan-akan nyawa seorang pemuda hanyalah angka yang bisa dihapus dalam laporan resmi. Di tempat lain, Rohmat duduk sendirian di ruang sempitnya. Seragam masih melekat di tubuhnya, tapi wajahnya tampak lusuh. Di hadapannya, televisi menayangkan berita tentang insiden semalam. Meski diberi label kecelakaan operasi, Rohmat tahu kebenaran jauh lebih kelam dari itu. Tangannya bergetar saat menggenggam ponsel. Ia membuka aplikasi pesan, menatap nomor istrinya. Jari-jarinya ingin mengetik pengakuan, ingin bercerita bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Namun pesan itu tak pernah terkirim. Ia takut. Bukan hanya takut pada atasannya, tapi juga takut menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah membunuh orang tak bersalah. Malam itu, Rohmat akhirnya menyalakan kamera ponsel. Dengan suara serak dan wajah penuh air mata, ia mulai merekam dirinya sendiri. Saya, Bribka Rohmat, sopir rantis Brimob yang melindas Afan Kurnia. Saya tidak bisa lagi diam. Saya hanya menjalankan perintah. Perintah dari atasan saya, Kompol Kosmas. Tapi Tuhan jadi saksi, hati saya hancur. Saya membunuh orang yang tidak bersalah. Dan dosa ini akan saya bawa sampai mati. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu menatap kamera lagi. Saya tidak tahu apakah video ini akan sampai keluar atau tidak. Tapi jika sampai, tolong, jangan biarkan nama Afan hilang begitu saja. Dia layak dikenang, bukan dilupakan. Air matanya jatuh deras. Video itu ia simpan, meski belum berani membagikannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, suatu hari nanti kebenaran harus keluar. Malam itu, di rumah duka, Ratna duduk memeluk foto anaknya. Sementara di markas, Kompol Kosmas tersenyum dingin karena yakin semua sudah terkendali. Dan di kamar kecilnya, Bribka Rohmat menatap video pengakuannya sendiri dengan tangan gemetar. Tak ada yang tahu bahwa badai lebih besar sedang menunggu. Pagi itu, kota masih diselimuti kabut duka. Jalanan yang kemarin menjadi saksi tragedi kini sudah kembali lengang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun jejak darah Afan masih samar-samar terlihat di aspal, meninggalkan noda yang tak bisa dihapus begitu saja. Di rumah kecil di gang sempit, Ratna duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Sejak jenazah Afan dikebumikan, ia tak pernah berhenti menangis. Foto anaknya kini dipajang di meja,
dikelilingi bunga layu yang mulai menghitam. Setiap orang yang datang melayat hanya bisa menggeleng, menahan amarah yang sulit terucapkan. Anak baik-baik, meninggalnya begitu kejam, bisik seorang tetangga. Dan pelakunya malah dibilang gak salah. Apa-apaan ini? Sambung yang lain dengan suara geram. Kabar tentang kecelakaan operasi yang diberitakan di televisi semakin memicu kemarahan warga. Terlalu banyak saksi yang melihat jelas bahwa itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan kelalaian yang disengaja. Sementara itu, di markas Brimob, suasana memanas. Kompol Kosmas menerima laporan dari anak buahnya. Pak, ada yang aneh. Video pengakuan Bribka Rohmat tersebar di grup WhatsApp. Belum banyak yang lihat, tapi bisa jadi meledak. Kosmas terdiam sejenak. Rahangnya mengeras, matanya menyipit. Apa? Video pengakuan pribadi. Pak, dia bilang dirinya dipaksa jalankan perintah. Dia sebut nama bapak juga. Kosmas menghantam meja dengan kepalan tangannya. Bangsat. Dia berani main api. Anak buahnya menunduk, tak berani bicara. Kosmas bangkit dari kursinya, melangkah cepat. Cari Rohmat sekarang juga. Jangan biarkan dia bocorkan lebih banyak. Kalau perlu, tahan dia sebelum media besar mencium ini. Di kamar sempitnya, Rohmat duduk lunglai di kursi. Ponselnya terus bergetar karena notifikasi. Rupanya video pengakuannya yang ia simpan telah tersebar tanpa ia sadari. Entah siapa yang menyebarkan, mungkin dari cloud otomatis atau tangan yang tak sengaja menyentuh. Ia membaca pesan yang masuk. Ada yang mengutuknya, ada yang memujinya karena berani bicara. Dasar pengecut, sudah bunuh orang masih nyalahin atasan. Tolong sebarkan video ini, biar semua orang tahu kebenarannya. Kamu harus bicara lebih lantang. Jangan berhenti di sini. Rohmat menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa semakin terjebak. Video itu memang ia rekam, tapi ia tak siap bila dunia benar-benar mengetahuinya. Ia takut pada Kosmas, takut pada institusi, takut pada ancaman yang mungkin menghantui keluarganya. Namun di sisi lain, ia tahu inilah jalan satu-satunya agar Affan mendapatkan keadilan. Hari itu, berita meledak. Di media sosial, tagar keadilan untuk Affan menjadi trending. Ribuan orang membagikan video pengakuan Rohmat. Potongan-potongan kalimatnya viral di mana-mana. Saya hanya menjalankan perintah atasan saya, Kompol Kosmas. Tuhan jadi saksi, hati saya hancur. Saya membunuh orang yang tidak bersalah. Masyarakat marah. Demonstrasi kecil mulai bermunculan di beberapa titik. Mahasiswa, aktivis, dan driver ojek online turun ke jalan, menuntut keadilan. Usut tuntas kematian Affan. Hukum pelaku dan atasannya. Kami tidak takut, kebenaran harus bicara. Suara massa menggema, mengguncang gedung-gedung pemerintahan. Kompol Kosmas semakin murka. Ia mengumpulkan anak buahnya. Tangkap Rohmat sebelum situasi makin kacau. Dia sudah jadi pengkhianat. Jangan beri dia kesempatan bicara lebih banyak. Seorang perwira muda ragu-ragu bertanya. Tapi, Pak, bagaimana kalau publik tahu kita menghilangkannya? Kosmas menatap tajam, membuat perwira itu terdiam. Itu urusan saya. Tugas kalian hanya satu, bungkam dia. Di sisi lain, Rohmat sadar dirinya sedang diburu. Ia menatap wajah istrinya yang kebingungan. Mas, kenapa? Kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya sang istri dengan cemas. Rohmat memegang tangan istrinya erat. Kalau nanti ada apa-apa dengan aku, jaga anak-anak baik-baik. Jangan percaya siapapun. Ingat, aku sayang kalian. Air mata istrinya mengalir. Mas, kamu jangan ngomong sembarangan. Kamu bikin aku takut. Namun Rohmat hanya bisa memeluknya erat. Seakan itu mungkin pelukan terakhir. Malam itu, suara langkah berat terdengar di sekitar rumahnya. Rohmat tahu, waktu semakin sempit. Ia membuka ponselnya lagi,
Kali ini menyalakan kamera untuk merekam pesan terakhir. Jika video ini sampai ke tangan kalian, ketahuilah, aku sudah tidak punya pilihan. Aku bukan malaikat. Aku bersalah. Darah Affan ada di tanganku. Tapi aku juga korban perintah. Jangan salahkan hanya aku. Lihatlah siapa yang menyuruhku. Suara di luar semakin keras. Ada teriakan menyebut namanya. Rohmat gemetar, tapi tetap menatap kamera. Jika besok aku hilang, kalian tahu siapa yang melakukannya. Ia menekan tombol simpan, lalu mengirimkan videonya ke beberapa kontak. Detik itu juga, pintu rumah digedor keras. Suara orang-orang berseragam memenuhi halaman. Bribka Rohmat, buka pintu. Kau ditahan atas dugaan pembocoran rahasia institusi. Istrinya menjerit. Anaknya menangis. Rohmat berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Inilah saatnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar sana, ribuan orang menuntut keadilan untuk Affan. Namun di balik dinding rumah kecil, seorang pria dengan seragam yang sama kini menjadi target untuk dibungkam. Malam itu, langit terasa semakin gelap. Bukan karena matahari tenggelam, tapi karena kebenaran sedang dipaksa redup oleh tangan-tangan yang takut kehilangan kuasa. Dan di tengah kegelapan itu, nama Affan terus menggema. Hari-hari setelah penangkapan Bribka Rohmat, situasi di kota berubah drastis. Jika sebelumnya masyarakat hanya berbisik penuh amarah, kini mereka berteriak lantang di jalanan. Ribuan orang berkumpul di bundaran pusat kota, mengenakan pita hitam di lengan sebagai tanda duka dan protes. Spanduk besar terbentang di atas kepala massa. Keadilan untuk Affan. Hentikan kekerasan aparat. Suara klakson, teriakan orasi, dan nyanyian perlawanan menggema, membuat udara panas semakin membara. Para pengemudi ojek online ikut menutup aplikasi mereka, melakukan mogok massal sebagai bentuk solidaritas. Jalanan mendadak macet total, bukan oleh kendaraan, tetapi oleh lautan manusia yang menuntut keadilan. Di rumah kecil Ratna, suasana berbeda. Sejak video pengakuan Rohmat viral, rumah itu tak pernah sepi. Aktivis, wartawan, mahasiswa, bahkan tetangga dari kampung sebelah berdatangan. Mereka membawa bunga, makanan, juga kata-kata penghiburan. Ratna yang semula hanya bisa menangis, kini mulai menguat. Meski matanya masih sembab, ia mulai berani bicara di hadapan kamera. Anak saya, Affan, bukan penjahat. Dia anak baik yang cuma cari nafkah untuk keluarganya. Saya mohon, jangan biarkan kematiannya sia-sia. Saya percaya, masih ada keadilan di negeri ini. Ucapannya sederhana, namun menyayat hati. Tayangan itu diputar berulang kali di televisi dan media sosial. Banyak orang yang tergerak, merasa punya kewajiban untuk mendukung perjuangan keluarga Affan. Sementara itu, di markas besar kepolisian, suasana semakin panas. Tekanan publik tak bisa lagi dibendung. Ini sudah keterlaluan, bentak seorang pejabat tinggi dalam rapat darurat. Kita dikepung oleh opini publik. Nama institusi tercoreng habis-habisan. Kompol Kosmas mencoba tenang, meski wajahnya tegang. Saya sudah tahan Rohmat. Kalau perlu, kita buat pernyataan resmi bahwa dia bertindak di luar perintah. Seorang perwira lain menggeleng keras. Tidak bisa. Video pengakuannya jelas-jelas menyebut nama Anda. Kalau kita salah langkah, yang jatuh bukan hanya nama Brimob, tapi seluruh institusi. Ruang rapat mendidih. Di luar gedung, ribuan orang sudah berkumpul, meneriakkan tuntutan. Kami ingin Kosmas diadili. Hukum yang sebenarnya, bukan sandiwara. Di sel tahanan sempit, Rohmat duduk dengan kepala tertunduk. Seragamnya sudah dilucuti, diganti pakaian tahanan. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun ada secercah ketenangan di dalamnya. Ia tahu publik sudah melihat videonya. Ia tahu banyak orang yang kini menuntut kebenaran. Meski tubuhnya terkekang,
Hatinya merasa sedikit lega. Setidaknya, aku sudah bicara. Setidaknya, Affan tidak akan dilupakan. Namun ketakutan tetap mengintai. Setiap langkah petugas yang lewat membuatnya waspada. Ia takut tiba-tiba dirinya hilang tanpa jejak. Hari berikutnya, suasana semakin panas. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, bersatu dengan pengemudi ojek online. Orasi berkumandang di depan gedung parlemen. Affan hanyalah satu dari banyak korban. Kita tidak bisa lagi diam. Hukum bukan milik penguasa, hukum milik rakyat, teriak seorang mahasiswa dengan megafon. Kerumunan bersorak, tepuk tangan menggema, suara genderang dipukul keras-keras. Media besar tak lagi bisa menutup mata. Stasiun televisi yang tadinya bungkam mulai menayangkan potongan video Affan, suara Ibu Ratna, dan pengakuan Rohmat. Publik semakin yakin, ada sesuatu yang busuk di balik tragedi ini. Di sisi lain, Kosmas mulai terpojok. Telepon dari atasannya datang silih berganti, menuntut penjelasan. Kosmas, kau bilang bisa kendalikan situasi, tapi sekarang semua terbongkar. Nama institusi kita di ujung tanduk. Siap-siap, mungkin kau akan dikorbankan. Kata-kata itu membuat Kosmas semakin geram. Baginya, ia hanya menjalankan strategi. Namun kini, dirinya sendiri terancam. Di rumah duka, Ratna kembali didatangi wartawan. Kali ini, ia tidak hanya menangis. Dengan suara tegas, meski parau, ia berkata, "Saya tidak minta anak saya hidup kembali. Itu mustahil. Tapi saya minta keadilan. Kalau aparat bisa membunuh rakyat tanpa salah, lalu siapa lagi yang aman di negeri ini?" Ucapan itu menohok hati jutaan orang yang menonton. Video Ratna viral di mana-mana. Dukungan moral dan material datang mengalir. Donasi online dibuka, dan dalam hitungan jam, ratusan juta rupiah terkumpul untuk keluarga Affan. Malam itu, di halaman rumah Ratna, ratusan lilin dinyalakan. Warga berdiri berdiam diri, memegang foto Affan. Lagu-lagu perjuangan dilantunkan dengan lirih. Air mata bercampur dengan doa, menciptakan malam penuh haru. Ratna berdiri di tengah kerumunan, memegang foto putranya dengan erat. Hatinya masih luka, tapi ia merasakan kekuatan baru. Ia tidak sendirian. Sementara itu, di selnya, Rohmat mendengar suara massa dari kejauhan. Teriakan, keadilan untuk Affan, menembus dinding dingin yang mengurungnya. Ia menutup mata, air matanya jatuh. Mungkin, inilah jalannya, bisiknya pelan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, arus kebenaran sudah terlanjur deras. Tak ada yang bisa menghentikan gelombang itu lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, langit terasa sedikit lebih terang. Hari itu, udara kota terasa berbeda. Ribuan orang kembali turun ke jalan. Namun kali ini bukan hanya untuk berteriak marah, melainkan untuk menuntut kejelasan di pengadilan terbuka. Gedung pengadilan dipenuhi massa. Wartawan berdiri berdesakan, kamera menyorot setiap sudut, sementara barisan mahasiswa, pengemudi ojek online, dan warga biasa berbaur dalam satu suara, keadilan. Di dalam ruang sidang, suasana hening namun tegang. Meja hijau dipenuhi berkas, hakim duduk tegak dengan wajah serius, dan di sisi kanan terlihat dua sosok yang kini menjadi pusat perhatian, Bribka Rohmat dan Kompol Kosmas. Rohmat tampak lemah, tubuhnya kurus, wajahnya sayu, namun matanya tidak lagi penuh ketakutan. Ia seperti telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di sampingnya, Kosmas duduk dengan rahang mengeras, matanya berkilat penuh amarah. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. Hari ini, kita akan mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi dalam perkara meninggalnya seorang warga sipil bernama Affan Kurnia, akibat tindakan aparat kepolisian. Saksi-saksi dipanggil satu persatu. Ada pengemudi ojek online yang melihat langsung kejadian, ada mahasiswa yang merekam video, dan ada warga yang mendengar perintah teriakan Kosmas di lapangan. Suasana makin memanas ketika hakim memanggil Rohmat
untuk memberikan kesaksiannya. Dengan suara berat, Rohmat berdiri. Tangannya gemetar. Namun ia memaksakan diri menatap hakim. Saya yang mengendarai kendaraan itu. Saya yang melindas almarhum Affan Kurnia, ucapnya dengan suara serak. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Rohmat menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Tapi saya tidak bertindak sendirian. Saya mendapat perintah langsung dari atasan saya, Kompol Kosmas. Perintahnya jelas. Terus maju, jangan berhenti, apapun yang terjadi. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak berani menolak. Air mata mengalir di pipinya. Saya menyesal. Sangat menyesal. Kalau waktu bisa diulang, saya akan memilih berhenti. Tapi saya tahu, penyesalan saya tidak akan mengembalikan nyawa Affan. Karena itu, saya siap menerima hukuman. Tapi saya mohon, jangan lupakan kebenaran yang sebenarnya. Kerumunan di luar sidang bersorak. Sebagian menangis mendengar kesaksian itu. Nama Affan diteriakkan berulang-ulang, seolah-olah roh pemuda itu ikut hadir menyaksikan. Kosmas tak terima. Ia berdiri dengan wajah memerah. Itu bohong. Semua fitnah. Dia hanya cari jalan aman dengan menyalahkan saya. Namun hakim mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Kami akan memeriksa semua bukti dan keterangan. Ingat, kebenaran akan terungkap meski ditutupi. Sidang berjalan berhari-hari. Bukti demi bukti diputar. Video amatir, rekaman suara, bahkan dokumen internal yang bocor menunjukkan adanya tekanan dari institusi untuk menutupi kasus. Akhirnya, pada hari putusan, ribuan orang berkumpul lagi di luar gedung. Semua menunggu dengan napas tertahan. Hakim berdiri, suaranya tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan, terdakwa Bribka Rohmat bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun karena ia menunjukkan itikat baik dengan mengungkap fakta sebenarnya, hukumannya diperingan. Suara gaduh terdengar, namun hakim melanjutkan. Adapun Kompol Kosmas dinyatakan bersalah karena memberikan perintah yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil, serta terbukti melakukan upaya penutupan kasus. Dengan ini, ia dijatuhi hukuman berat. Teriakan pecah dari luar gedung. Tangisan bahagia bercampur dengan sorakan kemenangan. Nama Affan bergema di udara. Ratna yang duduk di kursi pengunjung menangis haru. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara bahunya bergetar. Seorang mahasiswa memegang tangannya erat, berbisik, "Bu, perjuangan Affan tidak sia-sia." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kasus Affan menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Foto dirinya, dengan jaket ojek online dan senyum sederhana, terpampang di mural jalanan, di kaos, bahkan di bendera protes. Nama Affan hidup di hati banyak orang. Ia bukan lagi sekadar korban, tapi lambang keberanian. Ratna, meski hatinya masih luka, kini berdiri lebih tegar. Ia sering diundang ke forum-forum diskusi, berbicara tentang pentingnya keadilan dan keberanian bersuara. "Anak saya tidak mati sia-sia," katanya suatu hari di hadapan ratusan mahasiswa. "Kalianlah saksi bahwa kebenaran selalu punya jalan, meski tertatih." Sementara itu, Rohmat menjalani hukumannya. Di balik jeruji, ia menulis surat panjang untuk Ratna. "Bu Ratna, saya tahu saya tidak akan pernah bisa menebus kesalahan saya. Tapi izinkan saya mengucapkan terima kasih. Karena lewat keberanian ibu dan dukungan orang banyak, kebenaran akhirnya terungkap. Saya tidak lagi hanya menjadi pecundang yang diam. Meski saya dihukum, hati saya merasa lebih ringan. Saya hanya berharap Affan bisa memaafkan saya di tempatnya yang tenang." Surat itu sampai ke tangan Ratna. Ia membacanya dengan air mata bercucuran. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasakan sakit, tapi juga secercah pengampunan. Kosmas, sebaliknya, kehilangan segalanya. Pangkatnya dicopot, keluarganya menjauh,
dan ia terkurung dalam sunyi. Dari balik jeruji, ia hanya bisa menatap dinding dingin, menyesali langkahnya. Tapi semua sudah terlambat. Malam itu, kota kembali dipenuhi cahaya lilin. Ratusan orang berkumpul di jalan, memegang foto Affan. Kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan doa dan rasa syukur. Ratna berdiri di tengah kerumunan, memeluk foto putranya. Air matanya menetes, namun senyumnya perlahan muncul. Affan, bisiknya lirih. Namamu akan selalu hidup. Kamu sudah pergi, tapi perjuanganmu tetap ada di hati banyak orang. Langit malam terbentang luas. Bintang-bintang bersinar seakan ikut mendengarkan. Dan di antara cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin, nama Affan terus bergema, menjadi warisan kebenaran yang tak akan pernah padam.